Shalom dan selamat hari Minggu bagi saudara sekalian, khususnya bagi saudara yang pertama kali ibadah di sini. Sebelum kita memasuki ibadah ini, amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1, 2, dan 4. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, 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 malaikatmu sujud menyembah, muliakan namamu. Segala orang kudus di depan tatamu, nyanyikan Mazmur Kudus, 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 Allah Maha Kuasa, semua ciptaan memuji namamu. Allah Maha Kudus dan Maha Pemurah, agungnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 111. Tinggikan dan muliakanlah Tuhan semesta alam. Ucapkan Kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, terambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Tuhan pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaannya, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan,
atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan ketujuh, jangan berzina. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan ke-10, jangan menghini rumah sesamamu, jangan menghini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita mohon kekuatan pada Tuhan agar kita dapat melakukan sesuai hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 172. Yesus terang dunia, mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupegang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari 481. Tekuni dan berpuja terus Tuhanku Yesus yang teladanmu sempurnakan kebenaranmu tercukupkan Tuhan darimu cinta Tuhan jangan dirimu sesamamu tidak Yesus menebus yang dinyatakannya kepadamu kasihilah teman sesamamu mari Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tersurat dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13, mari kita membacanya secara responsoria. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal pada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat ke-13 kita baca sama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nomor 568B. Tuhan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengarkan watak jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 26 Mei 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan dengan topik Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, pertukaran pelayanan firman oikumene. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayanan firman oikumene di antara gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Robert Espandiangan MTH yang bertugas melayani di GPIB Jemaat Bukit Moria Jakarta, dan yang bertugas melayani di Gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Bapak Pendeta Yosef Aeng STH dari Gereja GPIB Penabur di ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, dan Pendeta Nyonya Mainita Ungo Damping STH MM GPIB Bukit Moria di ibadah pukul 9.30 bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk setelah ibadah selesai di pintu gereja. Yang ketiga, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang keempat, rapat panitia Gotilon. Pada hari ini Minggu 26 Mei 2024 pukul 12.30 WIB akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon di ruang konsistori. Diharapkan kehadiran semua panitia untuk mengikutinya. Yang kelima, Partangyangan UIK. Hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian WIK di WIK 2 di tuan rumahi keluarga Nyonya Sihite Herli Borisial Silaban di konsistori. WIK 4 di tuan rumahi keluarga yang telah naik CD tahun ajaran 2023-2024 di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 2 dan 4. Yang keenam, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. Yang ketujuh, Bazar Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap WIK dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
jadwal bazar terlampir. Yang ke-8, rapat Parhalado Resort. Pada hari Kamis 30 Mei 2024 pukul 17 akan diadakan rapat Parhalado Resort Mampang Perapatan di HKBP MT Haryono. Diberitahukan kepada Parhalado HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Yang ke-9, ibadah Minggu Keluarga di minggu pertama bulan Juni pada hari Minggu 2 Juni 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar pada Sintua Week masing-masing, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahunan amplop disediakan. Yang ke-10, amplop Gotilon dan tahun Ekumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Minggu 2 Juni 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Ekumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ke-11, rapat HKBP Resort Mampang Perapatan pada hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 13 WIB akan diadakan rapat HKBP Resort Mampang Perapatan bertempat di HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu melalui surat undangan dan warga ini diundang kesediaan dan kehadirannya Parhalado Resort, utusan Sintua, pelayan full timer, majelis perbendaharaan, para tahun, utusan pengurus seksi-seksi Koinonia, Marturia dan Diakoni, dan pengurus dewan-dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia. Yang ke-12, donor darah. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan tahun Ekumene Inklusif akan diadakan aksi sosial donor darah di hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 9 sampai pukul 12 di gedung sekolah minggu. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan melalui link di bawah ini atau boleh menghubungi panitia Lian Simangunsong dan Payas Silalahi. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-13, ibadah syukur Inahana Distrik pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 10 WIB di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan ibadah syukur Inahana Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-14, berita duka cita telah meninggal dunia pada hari Senin 20 Mei 2024 Nyonya Malau Sanderia Anebaho umur 69 tahun, lahir 22 September 1954, alamat Jalan Kalibata Timur 4 nomor 46 Week 4. Pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu 22 Mei 2024 di TPU San Diego Hills. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-15, penghiburan. Pada hari ini, Minggu 26 Mei 2024 pukul 15 akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Zihar Malau Borunei Baho di Jalan Kalibata Timur 4E nomor 5, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, karena meninggalnya Nyonya Malau Sandieri Naibaho di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. Yang ke-16, warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-17, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan,
Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil kita membuka persembahan, mari kita bernyanyi dari nomor 113. Tuhan Allah yang
Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur, Engkau telah menuntun kehidupan kami dari hari ke hari yang sudah kami lalui. Kembali pada hari ini Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi kami, menghentar kami untuk kembali boleh datang memuji memuliakan Tuhan, dan juga kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan juga menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, yang menyatakan demikian. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru bersahut-sahutan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Saya kira pada kesempatan ini perkenankan, izinkan saya juga memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Pendeta Yosep Aeng. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau melihat atau mendengar nama saya, kira-kira Bapak Ibu, saya ini dari mana? Kira-kira asalnya dari mana nih? Orang apa ini? Suku apa? Kalau saya bilang orang suku Batak, percaya enggak? Enggak percaya ya, karena enggak pernah dengar kali begitu ya. Di orang Batak enggak mungkin ada yang marga Aeng nih ya. Kalau saya bilang saya orang Sunda, percaya enggak? Ya, orang Sunda sering juga menyebut kata Aeng. Ya, tapi sepertinya kalau nama sih enggak ada kayaknya ya.
Kalau sering menyebutkan kata aing, iya gitu ya. Atau kalau saya barangkali orang Manado. Kalau saya bilang saya orang Nias, nggak percaya juga ya, walaupun kulit mungkin seperti orang Nias juga begitu. Tapi kalau saya bilang saya orang Maluku, lebih nggak percaya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak dengar kalau kita menyebutnya dari Kalimantan. Saya dari Kalimantan Utara, mungkin ada yang pernah ke daerah yang namanya Tanjung Selor, ibu kota baru. Ya, Tanjung Selor. Ya, saya suku Dayak Kenyah. Ya. Jadi memang mirip-mirip Manado, ya. Mirip-mirip Manado. Ya, tapi tidak mirip orang Maluku. Ya, Bapak Ibu, saya hari ini diperkenankan untuk mengambil bagian juga di dalam pertukaran pelayan firman di lingkup gereja-gereja PGI yang ada di Jakarta. Saya ditemani oleh istri saya, ada di tengah, silakan berdiri, Ma. Nah, agak beda. Kalau lihat istri saya face-nya pasti ini face nggak asing. Ya, pasti kalau dibilang Maluku percaya semua. Tapi kalau Bapak Ibu ngobrol sama istri saya kaget. Tidak seperti orang Maluku, logatnya bedok banget Jawanya gitu. Ya, itulah GPIB, Bapak Ibu, kami memang beragam suku ya di GPIB ya. Tidak seperti di HKBP ya. Rata-rata atau semuanya lah bisa dikatakan semuanya satu suku orang Batak ya. Nah, GPIB beragam. Ya, Bapak Ibu, kami punya 2 anak, sementara menyelesaikan studi di Jawa Tengah, Salatiga, satunya di psikologi, satunya di teologi. Ya, mirip-mirip juga itu. Ya, barangkali itu perkenalan singkat pada hari ini. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain Tuhan pertemukan. Jadi nggak apa-apa kalau ketemu bisa tegur. Mungkin saya nanti lupa ini dari mana, ya bisa mengingatkan, oh dari Mampang, HKBP Mampang Perapatan. Tapi kalau ketemu saya, ya silakan kalau misalnya mau mampir ke GPIB Penabur di Jalan Otista. Ya, Otista 82 di dekat gang Puskesmas ya, atau Tanjung Lengkong ya. Satu-satunya ya daerah itu ada GPIB Penabur dan juga ada GPIB Cawang Baru, ada 2 gereja. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara-saudara, memang ketidaksiapan merespon panggilan Tuhan dalam melayani Dia itu selalu saja terdengar. Ya. Ketika ada proses pemilihan, kalau di HKBP pemilihan Sintua gitu ya, kalau di GPIB ada pemilihan majelis jemaat gitu. Nah, biasanya kita mendengar ada mereka yang ketika diminta untuk menjadi seorang sintua ataupun juga seorang penatua atau diaken, lalu mereka katakan, saya tidak siap. Ketika ditanya kenapa tidak siap, ya, aduh Amang Pendeta, saya ini orang berdosa, ya, saya orang berdosa, orang tidak layak, saya ini hidupnya penuh dengan kejahatan, janganlah saya, yang lain saja gitu. Ya. Atau barangkali juga ketika akan ada seorang yang akan dipilih untuk menjadi pelayan, entah dia mau sintua atau dia mau apa saja, juga selalu menyampaikan alasan yang hampir sama. Waduh, pendidikan saya nih pendidikan rendah, saya harus berhadapan dengan orang yang pendidikannya tinggi, bagaimana nanti? Saya tidak pandai bicara. Ya. Saya ini kalau sudah di hadapan orang pasti gemeteran. Ya.
Bagaimana nanti kalau saya kemudian harus tampil di depan orang lalu saya gemetaran, keringetan, bagaimana nanti? Saya tidak siap. Ya. Atau mungkin juga ada yang mengatakan, waduh nantilah saya lagi sibuk, masih sibuk bekerja. Nantilah kalau saya sudah pekerjaannya sudah agak ringan, saya boleh siap untuk mengemban pelayanan. Ya, tapi mudah-mudahan orang yang katakan seperti itu, ya betul-betul dia juga siap menyiapkan waktu. Jangan sampai kemudian besok-besoknya juga dia tidak sempat lagi. Ya. Macam-macam alasan yang kita dengar, beragam alasan untuk menyatakan tidak siap untuk mengemban tugas panggilan pelayanan melayani Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini sebenarnya dilatar belakangi dengan satu situasi di mana di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, raja yang ke-10 yang bernama Uzia, anak Raja Amazia. Raja Uzia ini sering juga dikenal sebagai Raja Asaria. Ya. Dia adalah seorang raja yang berhasil membawa kemajuan bagi bangsa Israel, kerajaan selatan. Secara finansial mereka makmur, kehidupan mereka berlimpah. Ya. Pembangunan di mana-mana. Tetapi memang Raja Uzia juga tetap ada masalah atau bisa dikatakan cacatnya di dalam kehidupan sebagai seorang raja. Karena kalau kita baca di dalam kitab Tawarik ataupun juga di Samuel, itu disinggung tentang bagaimana raja ini dia terlalu mau mengambil alih semua tugas-tugas, bahkan tugas imam. Dia juga mau mengambil alih sebagai seorang raja, dia mengambil alih semua. Bahkan dia melakukan satu tugas yang seharusnya bukan menjadi tugasnya. Harusnya adalah tugas dari keturunan Harun sebagai imam yang melayani di Bait Allah. Dan itulah menyebabkan Tuhan murka dan mendatangkan penyakit kusta kepadanya. Dan pada akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan sakit. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah kematian Raja Uzia, ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan karena situasi begitu cepat berubah. Penggantinya yang bernama Yotam bukanlah raja yang baik di mata Tuhan. Banyak hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yang pasti bahwa masa setelah kematian Raja Uzia, perubahan-perubahan cepat itu membuat umat ini nampak juga bahwa mereka tidak hidup taat dan setia kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai datang kepada berhala-berhala. Mereka mulai hidup dengan selalu melanggar titah-titah Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangi Yesaya dalam sebuah penglihatan atau visi. Apa yang dilihat di dalam penglihatan Yesaya? Ia menyaksikan, dia melihat Tuhan. Ya, kata melihat Tuhan ini Bapak Ibu, kalau kita kembali dalam kitab Keluaran, ya, dalam kitab Ulangan Keluaran dalam pasal 33, dikatakan bahwa kalau orang melihat Tuhan itu bisa mati. Karena Allah itu, Tuhan itu kudus, sehingga siapa yang melihatnya pasti akan mati. Tetapi dalam penglihatan ini betul-betul Yesaya melihat keberadaan Tuhan. Ia melihat Tuhan yang duduk di tahtanya yang menjulang tinggi. Dan kemahabesaran, kemahakuasaan Tuhan itu juga diperlihatkan sampai ujung jubahnya menutupi bait suci. Lalu dia mendengar suara para serafim
mereka menyerukan, "Kudus, kudus, kudus lah Tuhan Allah." Seruan-seruan mereka memuliakan Allah itu membuat bait suci itu bergetar. Alas ambang pintu dikatakan bergetar, bergoyang, karena sorak-sorai para serafim memuji, memuliakan Allah yang Maha Kuasa itu. Melihat peristiwa itu dalam penglihatan ini, Yesaya menyadari dirinya bukanlah siapa-siapa. Seorang yang dikatakan, orang yang dia menyebutkannya, "Aku adalah orang yang najis bibir. Celakalah aku, binasalah aku karena aku orang yang najis bibir. Aku yang ada di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir." Artinya dia mau katakan, aku adalah orang berdosa, yang semua hidupku dan bahkan ucapan kata-kataku juga tentu semua di mata Tuhan adalah orang yang sesungguhnya tidak layak. Ada rasa ketakutan dalam penglihatan itu menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan. Celakalah aku, binasalah aku. Yang mau katakan aku ini selayaknya mati di hadapan Dia. Sementara itu ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat selanjutnya? Sementara ia berkata bahwa ia adalah orang yang najis bibir. Lalu ada satu serafim, salah satu serafim dikatakan terbang ke arahnya. Artinya mendatangi dirinya, dan kemudian salah satu serafim itu mengambil bara dengan sepit dan kemudian menyentuhkan pada bibir atau mulut dari Yesaya. Bapak Ibu, apa itu serafim? Dari tadi saya menyebutkan serafim. Serafim itu adalah makhluk atau malaikat yang bernyala, dari kata saraf, yaitu menyala, berarti adalah makhluk malaikat Allah yang menyala-nyala, yang bercahaya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang berada mendampingi Tuhan. Karena dikatakan di sana mereka ada berdiri di atasnya. Makhluk itu digambarkan dia mempunyai 6 sayap. 2 untuk menutup mata, 2 untuk menutup kakinya, dan yang 2 lagi untuk melayang-layang. Artinya bahwa ini malaikat yang selalu diberikan, yang selalu menjalankan tugasnya untuk terus memuliakan Allah, tetapi juga siap untuk mengemban tugas apapun yang dipercayakan Tuhan akan segera melaksanakannya. Dengan sayap yang melayang-layang menggambarkan bagaimana para malaikat itu siap untuk melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu dikatakan datang, pastilah dikehendaki oleh Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk mendatangi Yesaya. Dengan sebuah gerakan simbol mengapit sebuah bara, lalu kemudian menyentuh mulut dari Yesaya. Yang penting bahwa apa yang mau dikatakan dengan simbol ini, bahwa Yesaya yang tadinya menganggap dirinya seorang yang tidak layak, seorang yang tidak pantas, bahkan seorang yang harusnya dihukum karena dia orang yang berdosa, orang yang najis bibir. Tetapi Tuhan dengan melakukan menyentuh mulutnya, maka dikatakan kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan.
Sekarang Yesaya yang di hadapan Tuhan itu merasa bahwa dirinya tidak layak karena dosanya, karena kesalahannya. Sekarang Allah mengampuninya. Allah mengampuni dosanya dan melenyapkannya. Sehingga kemudian ada suara, yaitu suara Tuhan, tidak lagi berupa perintah kepada Yesaya, tetapi sebuah pertanyaan retorika kepada Yesaya. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kita? Lalu sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu menyimak perkataan ini, memang sekarang Tuhan telah mengampuni Yesaya. Dengan pengampunan itu seharusnya Yesaya menyambutnya dengan penuh syukur. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesaya. Dia menyambut syukur karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepadanya. Sekarang dia sudah menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan karena itu dia pun menyiapkan dirinya. Tanpa ada basa-basi, tanpa lagi ada penolakan kepada panggilan Tuhan untuk melaksanakan pelayanan kepadanya. Dia katakan, ini aku, utuslah aku. Ibu bapak, saudara-saudara, apa sebenarnya yang mau dikatakan lewat penglihatan Yesaya ini? Melalui penglihatan ini kita diajak untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Allah yang mengatasi segala kuasa di dunia. Ia yang berkuasa di langit, di bumi. Dia berkuasa tidak saja memberikan pengampunan kepada setiap orang, tetapi dia juga berkuasa untuk memakai siapapun yang dikehendakinya untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan. Seperti yang dilakukannya kepada Yesaya. Mungkin kita sama seperti Yesaya. Saya ini Tuhan tidak punya apa-apa. Saya orang pendidikan rendah, atau saya ini orang yang tidak pandai bicara. Saya ini banyak dosa dan kesalahan. Ya. Tetapi kalau Tuhan berkehendak untuk memilihnya, menetapkannya, pastilah Tuhan punya maksud. Sehingga siapapun juga harusnya janganlah pernah menolak panggilan Tuhan. Ya. Ada yang bilang, nantilah kalau saya sudah tidak lagi sibuk, saya sangat repot, tidak sempat. Ya, kalau kemudian setelah dia sudah tidak bekerja, lalu kemudian dia masih sehat. Ya, kalau dia sudah sakit-sakitan, dia stroke, lalu kemudian dia tidak bisa jalan. Ya, kepingin ke gereja tapi sekarang sudah tidak bisa jalan. Kepingin memuji Tuhan tapi sudah tidak bisa lagi memuji dengan baik. Ya. Sehingga seharusnya dalam keadaan apapun, kalau kita memang dikehendaki oleh Tuhan untuk melayani Dia, maka tidak ada waktu untuk bagi kita menunda panggilan Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak saja memang melayani di dalam gedung gereja. Kita juga bisa melayani Tuhan di tempat-tempat yang lain. Artinya bagaimana kita juga bersikap seperti Yesaya, membuka diri untuk panggilan Tuhan. Bagaimana kita juga untuk siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan menyambutnya dengan menjawab panggilan Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada harusnya kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kemuliaan-Nya. Seperti para malaikat yang tidak pernah berhenti untuk terus memuliakan Tuhan. Kita juga diajak untuk melayani Tuhan setiap waktu dan kesempatan. Ya. Tidak nanti waktu kita sudah tidak lagi berdaya. Tapi ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, jawablah panggilan Tuhan itu dengan tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup. Ya. Kalau Tuhan katakan bertobatlah, sadarlah,
Jangan nanti-nanti kalau memang Tuhan sudah memanggil kita. Menjawab panggilan Tuhan untuk mengemban pelayanannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, saya kira bukan hanya di gereja kami saja saya kira, tapi di gereja-gereja yang lain juga. Saya tidak tahu kalau di HKBP apakah semuanya juga menjawab panggilan dengan selalu juga menyampaikan alasan-alasan yang sama, ya, menolak dengan berbagai macam alasan tadi, ya. Tetapi yang pasti bahwa belajar dari pembacaan kita pada hari ini, bagaimana kemudian kita lihat kerendahan hati dari Yesaya menjawab panggilan Tuhan. Inilah yang dibutuhkan, kerendahan hati. Ya. Dalam kerendahan hati itu bersedia untuk menjawab panggilan Tuhan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan anugerahkan kita kekuatan, kesehatan, diberikan segala berkat Tuhan melengkapi perjalanan hidup kita. Tapi tatkala Tuhan menghendaki kita untuk dipakainya, menjadi alatnya, memberitakan kebenaran, maka kita tentu harus menjawabnya. Kita harus melaksanakannya, tidak menunda kapanpun. Ibu bapak dan saudara-saudara, di minggu ini gereja-gereja juga merayakan minggu Trinitatis atau Trinitas. Ya, sapaan atau sebutan tadi oleh para malaikat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Ya, 3 kali diucapkan. Ini yang sering disebut dengan triasagon, ya, atau kidung nyanyian, ya, memuliakan Allah. Biasanya dalam gereja-gereja ortodoks, Maha Kudus, Maha Kudus, Maha Kudus menyebutkan seperti itu. Ya. Artinya bahwa di sana pujian untuk mengagungkan Allah Tritunggal itu dilakukan sepanjang waktu. Kita juga mengagungkan Tuhan Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah dalam Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Dia tidak hanya bersemayam di tempatnya yang kudus dan mulia, tetapi dia juga Allah yang hadir di tengah dunia. Hadir menyertai gereja sepanjang jalan, sepanjang masa perjalanan hidup gereja. Untuk apa? Tuhan datang di dalam penyertaannya kepada kita melalui peristiwa Pentakosta. Bukankah kita di sana juga menyaksikan para rasul dikaruniakan dengan Roh Kudus, melengkapi mereka supaya mereka dapat melaksanakan panggilan. Coba kita lihat bagaimana murid-murid Yesus. Apakah mereka adalah orang-orang yang latar belakang pendidikannya tinggi? Orang dari lingkungan sosial yang tinggi? Tidak, mereka juga adalah orang-orang yang dari latar belakang kehidupan sosial yang rendah. Bahkan juga ada mereka yang bekerjanya sebagai buruh, mereka sebagai nelayan. Ya. Tetapi Tuhan memilih mereka, dan mereka juga membuka dirinya. Seperti Tuhan memanggil Simon untuk menjadi penjala. Ya. Tuhan memanggil Petrus, memanggil anak-anak Zebedeus, dan mereka melihat kemuliaan Allah yang luar biasa, sehingga mereka pun mau mengemban tugas panggilan pelayanan Tuhan. Walaupun mereka dalam latar belakang juga yang, ya katakanlah pendidikan rendah, latar belakang sosial hidup mereka yang ya tidak tinggi. Tetapi karena mereka telah melihat kemuliaan Allah dan mereka juga percaya, mereka tidak berjalan sendiri, tetapi mereka bersama dengan Dia. Allah di dalam Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya masih juga beserta dengan gereja sampai hari ini. Supaya kita jangan khawatir dengan segala kelemahan keterbatasan kita. Ya. Banyak orang yang punya kelebihan dalam hal-hal tertentu, pasti dia juga punya kelemahan. Ada orang yang punya kelemahan dalam hal-hal tertentu, pasti ada juga kelebihan-kelebihannya.
Yesus tidak salah pilih untuk para rasul menjadi murid-muridnya. Karena Yesus juga bisa melihat kelebihan-kelebihan pada mereka. Karena itulah Yesus memilih dan memanggil mereka untuk melaksanakan pelayanan bersama dengannya. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke surga, merekalah yang melanjutkan memberitakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Sekarang tugas itu diberikan kepada kita. Sehingga jangan lagi kita kemudian menyampaikan alasan, oh Tuhan saya tidak bisa begini, oh Tuhan saya tidak punya ini, saya tidak punya pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Kuasa Roh Kudus tetap menuntun dan menyertai gereja Tuhan, melengkapi siapapun yang dipilih oleh Allah. Seperti pimpinan penyertaan Tuhan yang juga dilakukan kepada murid-muridnya atau kepada para rasul. Jadi tetaplah semangat, laksanakan tugas panggilan pelayanan ini, jadilah berkat dimanapun. Biarlah kiranya bukan hanya para murid Yesus saja yang percaya, tetapi supaya semua orang lain juga percaya. Dan bukan hanya kita saja yang percaya, tetapi supaya semua dunia mereka sama-sama mengakui Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Di hari ini juga bertepatan dengan pertukaran pelayan firman di bulan Oikumene. Gereja-gereja di Indonesia tentu saja tetap diingatkan akan panggilannya untuk bagaimana gereja itu hadir di tengah dunia menjadi berkat. Bagaimana supaya gereja itu dia hadir supaya semua orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenalnya dan mereka juga boleh percaya kepada Dia. Selamat kita merayakan bulan Ekumene sekaligus juga hari ulang tahun PGI yang ke-74 tahun. Biarlah seperti perkataan Yesus, biarlah semuanya menjadi satu sempurna. Seperti aku yang satu dengan Bapa. Maka gereja juga boleh bersatu, memberitakan kabar baik yang sama tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kehadiran gereja Tuhan. Termasuk juga gereja KBP tentunya. Tuhan memberkati kita semua yang tetap taat dan setia menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-Mu, dimanapun Engkau panggil dan utus kami senantiasa dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberitakan tentang kabar sukacita kepada dunia ini. Hari ini kami tetap menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun, termasuk PGI yang berhari ulang tahun ke-74. Tuhan memberkati perjalanan gereja, Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Khususnya juga bagi PGI, Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan-pelayanannya. Kami berdoa pada hari ini juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap anugerahkan damai sejahtera, Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami. Semua aparat-aparat negara Tuhan tetap pakai mereka semua menjadi alat di tangan Tuhan untuk juga memberitakan kabar sukacita dari Tuhan lewat tugas dan panggilan kehidupan. Hari ini kami berdoa bagi jemaat HKBP Mampang Perapatan, Tuhan berkati. Biarlah kiranya semua para pelayan Tuhan, Amang Pendeta dan semua Sintua dan bahkan semua komisi pelayanan yang ada boleh sehati sepikir mengemban tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sementara kami tetap berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan-pergumulan mereka, yang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan anugerahkan mereka kesembuhan. Mereka yang berduka, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari almarhumah Nyonya Malau atau Senderia
Borunai Baho yang Tuhan sudah muliakan. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga. Demikian pun juga kami tetap berdoa. Di tengah pergumulan itu ada sukacita yang tetap Tuhan anugerahkan. Di mana ada jemaat Tuhan yang bertambah usia kelahiran maupun juga bertambah usia perkawinan. Tuhan lengkapi sukacita mereka, umur panjang, kesehatan, segala berkat-berkat Tuhan, terutama damai dan sejahtera, terus melingkupi kehidupannya. Baik yang hari ini maupun dalam satu pekan yang berjalan ini, mereka yang sudah ditambahkan usia, Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan juga memberkati. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami serahkan seluruh hidup kami dan doa kami pada hari ini. Ampuni kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan BNH nomor 648. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.